Apakah hipnoterapi bisa membantu untuk melupakan? Bisa jadi mengapa memori tersebut masih tersimpan di dalam pikiran karena masih ada luka yang belum diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bahagia sekali saya Restu Kurniawan bisa menyapa Anda. Berharap Anda semua selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan berkelimpahan rezeki. Video kali ini dibuat untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari beberapa orang yang menghubungi kami untuk mendapatkan pelayanan hipnoterapi. Pertanyaannya begini, apakah hipnoterapi bisa membantu untuk melupakan? Ada juga yang bertanya, apakah mungkin hipnoterapi digunakan untuk melupakan seseorang yang sudah menyakiti saya atau menghapus nama mantan yang ada di dalam pikiran? Atau ada pertanyaan lainnya, saya mengalami trauma dan itu sangat mengganggu. Apakah hipnoterapi bisa menghapus trauma saya itu? Baiklah sahabat, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sebuah memori bisa terbentuk di dalam pikiran. Ada beberapa cara memori terbentuk di pikiran. Salah satunya adalah repetisi atau pengulangan. Misalnya, saat di sekolah karena kita sering mengulang satu materi tertentu, kita menjadi sangat paham dan mengingat materi tersebut dibandingkan dengan materi yang jarang diulang-ulang. Jadi, alasan pertama kita mudah mengingat yaitu karena adanya pengulangan atau repetisi. Selain itu, hal lain yang memudahkan kita mengingat adalah adanya keterlibatan emosi yang intens. Di saat sekolah, jika kita menyukai pelajarannya, ditambah lagi dengan cara gurunya yang menarik saat mengajar, kita menjadi lebih mudah untuk mengingat materi yang disampaikan, kan? Atau sebaliknya, jika kita tidak menyukai pelajarannya atau cara mengajar gurunya, pasti tetap ada yang Anda ingat. Jika bukan karena materinya, Anda pasti mengingat dengan wajah atau nama gurunya. Bahkan, ingat bagaimana gaya beliau mengajar. Selanjutnya, memori terbentuk karena kita menganggap sesuatu itu penting. Walaupun minim pengulangan misalnya, tetapi jika pikiran menganggap sesuatu itu penting, maka pikiran mudah sekali menyimpan sesuatu itu di dalam memori, sehingga kita menjadi lebih mudah mengingatnya. Jadi ada 3 sahabat yang bisa mempengaruhi memori tersimpan di dalam pikiran. Yang pertama karena adanya pengulangan, yang kedua karena adanya emosional, yang ketiga karena menganggap hal itu penting. Jadi bisa dibayangkan jika beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan sesuatu yang menyakitkan di masa lalu. Karena seringnya bersama-sama dengan dia, Anda sangat mencintai dia dan Anda menganggap hubungan tersebut penting, maka bisa jadi Anda masih mengingat semua peristiwa bersama dia. Selain itu, bisa jadi mengapa memori tersebut masih tersimpan di dalam pikiran karena masih ada luka yang belum diselesaikan. Masih ada pelajaran yang belum didapatkan. Jadi selalu ada alasan mengapa pikiran masih menyimpan dan mengingat sebuah memori tertentu, walaupun kadang menghasilkan rasa ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan ini juga bisa disebabkan karena adanya proses emosi yang belum selesai. Disinilah kadang seseorang membutuhkan pendampingan dari seorang profesional, walaupun tidak semua orang, karena sebenarnya ini hanya soal waktu saja untuk melakukan penyembuhan pada diri sendiri. Jadi, apakah hipnoterapi bisa digunakan untuk melupakan? Secara teori, hipnoterapi merupakan satu teknik terapi yang memanfaatkan kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis ini merupakan kondisi di mana seseorang berada dalam pikiran bawah sadar,
Lalu dalam kondisi pikiran bawah sadar ini dilakukanlah prosedur terapi yang dapat berupa pemberian sugesti, pemanfaatan imajinasi, dan visualisasi pikiran, atau memaknai ulang sebuah kejadian, teknik pemaafan, dan sebagainya. Tetapi tidak termasuk menghapus memori dan melupakan. Jadi tidak ada satupun teknik dalam hipnoterapi digunakan untuk melupakan. Karena yang perlu disadari bahwa semua memori yang ada di dalam pikiran itu penting. Jika kita coba paksakan untuk melupakan pun, pasti akan berdampak dan mengganggu pada aspek kehidupan kita yang lainnya. Sahabat, melupakan sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup kita bukanlah sebuah pilihan bijak untuk menyembuhkan luka di dalam diri sendiri. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita mesti melalui sebuah perjalanan yang mungkin kadang terasa sakit. Sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa perjalanan itu dapat memberi begitu banyak pelajaran penting dan makna yang mahal harganya. Perjalanan itu membawa hikmah yang menumbuh suburkan bunga-bunga cantik di dalam diri. Memang, terkadang sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang kita harapkan, tidak berjalan sesuai rencana. Dan kadang kehidupan juga berjalan bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang nyaman-nyaman saja. Dari sinilah kemampuan menerima serta memaafkan ini menjadi penting untuk kita miliki. Kemampuan menerima dan memaafkan ini sejatinya lebih besar dari kemampuan melupakan. Jangan lagi ingin melupakan seseorang yang sudah menyakiti Anda, karena bisa jadi banyak pelajaran yang bisa Anda petik dari apa yang sudah dilakukannya kepada Anda. Sehingga Anda tidak lagi jadi orang yang merugi berkali-kali. Yang pertama rugi karena disakiti, dan yang kedua rugi karena tidak mendapatkan pelajaran dari kejadian itu. Ini kesempatan untuk melakukan evaluasi diri. Ini kesempatan untuk belajar memperbaiki demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Rasa sakit dan kekeliruan yang sudah terjadi tidak harus dilupakan. Dia hanya butuh disembuhkan. Sama seperti saat tubuh Anda terluka karena benda tajam misalnya. Yang perlu Anda lakukan bukan melupakan sakitnya, tapi berusaha untuk mengobatinya, kan? Jika pengalaman di masa lalu membuat Anda sakit, apakah lantas Anda perlu melupakan masa lalu tersebut? Jawabannya tentu tidak. Sekali lagi, Anda hanya butuh cara menyembuhkan lukanya dengan menerima, berdamai, atau memaafkan. Tapi bagaimana jika ada adegan di televisi yang menayangkan seseorang yang disugesti dalam proses hipnosis untuk melupakan mantannya? Atau dalam sebuah pertunjukan lainnya, seseorang disugesti bisa melupakan namanya sendiri. Sahabat, yang dilakukan di televisi itu digunakan untuk kebutuhan hiburan saja. Dan jika dibiarkan, sebenarnya memorinya juga akan kembali normal. Itu sangat berbeda dengan proses hipnosis yang bertujuan melakukan terapi atau dikenal dengan hipnoterapi, di mana semua proses dilakukan dalam kondisi kesadaran penuh. Dalam konteks melupakan kejadian yang menyakitkan, seseorang dibawa memasuki kondisi kesadaran penuh untuk memiliki kemampuan penerimaan, berdamai, dan memaafkan kejadiannya. Jadi kesimpulannya, hipnoterapi digunakan bukan untuk melupakan sesuatu kejadian. Proses hipnoterapi yang benar akan mengajak Anda melalui rasa sakit ini dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Dengan cara-cara yang akan membuat Anda memiliki rasa damai di dalam diri. Dan pada saatnya, secara alami luka batin akan tersembuhkan. Izinkan saja semua terjadi. Seperti saat ini Anda izinkan terjadinya
kesembuhan di dalam diri. Saya Restu Kurniawan, salam sehat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.